Bapak Menteri untuk saya tidak takut dengan FBI, kadrun yang cat mesum dengan Imam Jumbo, pemimpin Al-Kadruniyah yang waduh menyembah patung dan baliho. Pak Menteri agar merespon permintaan saya. Kalau tidak, Bapak harus terima Yesus Kristus. Kemudian ada juga orang Kristen yang melaporkan saya, itu Ibu Rotin Sulu. Siapa namanya, sayang? Rike Rotin Sulu. Omongan dan kata-kata saudara itu kasar terhadap kadrun. Nah, disitulah para penyidik, jaksa, pelapor, dan hakim bergelimang duit. Itu saya singgung langsung, itu Menteri Mahfud dari Langkong. Yahya Walloni yang ngomong lebih jahat daripada itu. Tidak diapa-apain, hanya dituntut 7 bulan, vonis 5 bulan. Selesai. Saya melawan logika Armando, adik Armando. Logika Saifuddin melawan Ma'ruf Amin. Logika Saifuddin melawan Yusuf Kala. Logika Saifuddin Ibrahim melawan ketua MUI. Ya. Oh, saya nggak pernah takut. Kenapa sih orang Kristen ini melaporkan Saifuddin Ibrahim dalam kasus penistaan agama? Kenapa dia nggak laporkan juga si Ustaz Abdul Somad? Kenapa dia nggak laporkan Felix Xiao? Kenapa dia nggak laporkan juga Irian Dono? Kenapa dia nggak laporkan juga si Juma, si Nandar, yang lain-lain? Kenapa dia hanya laporkan si Saifuddin Ibrahim? Semuanya harus ditindak gitu loh, termasuk Ustaz Abdul Somad gitu loh ya. Takut dibully gitu, supaya jangan dibully, supaya jangan ditindas ya sama yang mayoritas. Terus orang ini buat sensasi supaya dia dan keluarganya terlindungi gitu, aman kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara kesemuanya, pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas dan akan terus menampilkan berita-berita dari Saifuddin Ibrahim ya, sebelum dia ini tertangkap oleh pihak Polri atas dugaan penistaan agama ya. Nah, walaupun sudah diperingati Saifuddin Ibrahim ini oleh Menteri, namun dia terus saja berlanjut omongannya yang seakan-akan menantang pemerintah dan juga hukum di Indonesia ya. Nah, begitu juga di video ini, dan kemudian yang lebih menarik lagi, ada juga seorang pendeta yaitu Risuli Lubis ya. Seakan-akan dia membenarkan serta mendukung apa yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim ini. Nah, terkait hal itu kita nanti akan dengarkan apa saja omong kedua orang ini, dan setelah itu saya akan coba mengomentari atas apa yang disampaikan oleh kedua orang pendeta ini. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, serta share-nya. Nah, tanpa panjang mukadimah, langsung saja kita simak terlebih dahulu videonya. Kebencian antar umat beragama yang sudah disebutkan di dalam
atap mereka. Nah, sebelum saya bongkar satu persatu, itu alangkah baiknya saya pribadi memohon Bapak Menteri untuk merespon permintaan saya. Karena itu bukan permintaan permainan, bukan petak umpet, kong kali kong, dan itu bukan ancam-mengancam, bukan. Jangan seperti netizen itu bilang, Saifuddin Ibrahim tunggu, FBI sedang mencari Anda. Saya tidak takut dengan FBI, saya hanya takut dengan FPI. FPI dari imam besar Kadrun yang cap mesum dengan seorang cewek yang lari ke negeri nenek moyangnya itu tiba-tiba menjadi Bang Toyib. Bukan itu. Yang sekarang pulang langsung masuk penjara oleh, ya tentu saja, oleh Dudung Abdurrahman. Bagus saudara Dudung. Ya, saya senang dengan Dudung karena mampu memukul mundur Imam Jumbo, pemimpin Al-Qadruniyah yang menyembah patung dan baliho. Haleluya. Bukan Saifuddin Ibrahim namanya ya, kalau belum menghina serta melecehkan Islam serta Ustadz dan Habib ya. Nah, barusan dia menunjukkan betapa benci dia terhadap Islam dan para ulama ya. Nah, tadi dia mengatakan bahwa berterima kasih dan memuji kasat Jenderal Dudung yang pernah menurunkan baliho Habib Rizik ya. Dan inilah ciri kelicikan serta kebusukan Saifuddin Ibrahim ya, ketika ada orang yang kira-kira mendukung serta bisa ikut melancarkan misinya untuk pemurtatan terhadap Islam, maka dia akan puji itu. Dan ketika ada orang-orang yang menentang atau menghambat tugas serta pekerjaan mereka untuk melakukan pemurtatan terhadap umat Islam, maka itu akan mereka serang ya. Karena dengan beradu argumen secara akademis, Saifuddin Ibrahim ini jelas tidak akan pernah mampu ya, karena sudah terbukti. Kita sudah banyak melihat bagaimana dia berdebat dengan debater Muslim, itu selalu keok dan kalah ya. Jadi inilah yang bisa dilakukannya untuk menyampaikan kekesalannya tersebut ya, dengan menyerang siapa saja. Oke, kita lanjut lagi. Mungkin saudara-saudara Kristen yang memberikan netizen yang memberikan tanggapan negatif kepada saya, ya bukan negatif sih sebenarnya, tanggapan mereka saudara-saudara Kristen itu selalu berkaitan dengan agar saya jangan menyinggung agama lain. Saya harus kasih tahu kepada saudara-saudara, bukan menyinggung agama lain, tapi saya tampilkan ayat-ayat di mana saudara itu hidup di negeri Indonesia itu adalah hidup dalam ketakutan yang luar biasa, karena saudara terancam oleh 300 yang saya sebutkan itu. Nah, 300 ini sangat mengerikan, membuat saudara ngeri. Dan lucunya, saya sudah berbicara masalah 300 ayat itu sudah 3 bulan yang lalu. Kok viral setelah saya di Amerika? Nah, inilah yang luar biasa.
dari cara kerja Tuhan yang hebat itu di dalam kehidupan saya. Hebat sekali cara Tuhan itu. Jadi saudara-saudara yang Kristen, saya senang dengan komentar Anda. Kalau Anda mengatakan bahwa Pak Pendeta, saya mohon agar Pak Pendeta jangan menyinggung agama lain. Memang menyinggung agama lain, tetapi tujuan saya membongkar ini agar saudara tahu bahwa saudara tinggal dalam ancaman. Makanya saya mau bilang kepada Pak Menteri agar merespon permintaan saya. Kalau tidak, Bapak harus terima Yesus Kristus agar Indonesia damai, agar Indonesia jaya, Indonesia maju. Dan saya sudah melihat hal itu yang luar biasa. Karena Bapak memiliki semangat yang luar biasa, cinta kepada firman Tuhan. Haleluya. Pak Menteri, saya tidak akan berkhianat dari pernyataan Tuhan di dalam hidup saya. Dan saudara-saudara pengikut Yesus harus paham betapa saya ini tidak mau berkhianat sedikit pun dari pernyataan surgawi di dalam hidup saya. Kemudian ada juga orang Kristen yang melaporkan saya, itu Ibu Rotinsulu. Siapa namanya, sayang? Rike Rotinsulu. Dan bersama dengan Husin. Husin siapa namanya itu ya? Husin Arab. Tolong Husin Arab kamu tampilkan wajahmu, karena Husin Arab itu hampir tiap hari ketemu di Bareskrim. Dan tugas dia itu kerjanya untuk melaporkan orang-orang yang mau dia laporkan. Oleh karena itu, saudara-saudara, berbahaya sekali kalau saudara-saudara ngomong menyinggung agama zaman batu itu. Nah, mereka nanti akan marah, saudara-saudara. Dan Husin itu yang akan cepat meresponnya. Apalagi kalau Anda sudah terkenal. Atau mungkin omongan dan kata-kata saudara itu kasar terhadap kadrun. Maka mereka Al-Kadruniyah ini akan cepat sekali merespon, dan Husin ini sering menjadi pelapor ke Bareskrim. Nah, tadi pagi saya sudah bilang bagaimana ini bisnis pengadilan itu. Pelapor, penyidik, jaksa, hakim, dan pengacara. Lima-limanya ini, kalau ada kasus besar seperti kasusnya saya, MKC, ataupun Ahok, semuanya itu memerlukan dana tertentu. Dan besarnya itu bukan main itu. Nah, disitulah para penyidik, jaksa, pelapor, dan hakim bergelimang duit. Dan kalau ada kasus seperti saya ataupun MKC, jangan coba-coba saudara datang untuk menyogok jaksa atau hakim. Langsung ketangkap. Innalillahi, saudara. Sekarang siapa yang berani untuk menyinggung mereka? Begitu saya singgung, langsung itu Menteri Food Mahfud dari Langkong, Sakalangkong. Ya, Pak Menteri tretan kita. Ya, dari Macong gitu ya. Langsung marah itu menteri. Dan saya diancam untuk kena pasal 165A. Tetapi saya bilang, saya tidak pernah takut sedikit pun. Jangan, kan 5 tahun. Saya siap dihukum sepanjang hidup saya. Untuk apalagi hidup di negeri dengan penghinaan terhadap minoritas. Dan saya adalah korban dari undang-undang itu. Undang-undang penistaan agama. Sementara orang Islam yang menistakan agama
Muslim tidak ada yang pernah masuk penjara. Jadi menghina terus, dilanggar di masjid. Mereka itu kalau ada orang Kristen yang di sebelahnya sana, corong toanya itu diarahkan kepada orang Kristen itu. Lalu dia ceramah semaunya, kofar kafir, kofar kafir. Sedih sekali saya menghadapi bangsa saya sendiri yang tidak pernah bertobat, tidak pernah mampu move on dari masalah agama, dan selalu ribut masalah agama. Ya, orang sudah mau maju, tapi bangsa kita ini terus ribut apa saja. Lagi dan lagi ya, Saifuddin Ibrahim ini terus saja menebar kebencian, fitnah, serta adu domba dari ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kotornya ya, serta hati yang sudah membatu dan gelap gulita. Tadi dia mengatakan bahwa dia meminta menghapus 300 ayat Al-Quran tersebut. Itu bukan karena dasar kebencian, tetapi dia di sini menyatakan bahwa umat di luar Islam selama ini di bawah tekanan serta penghinaan dari Islam. Nah, ini adalah pernyataan yang tidak berdasar sama sekali ya. Dan kemungkinan Saifuddin Ibrahim ini selama hidupnya ini tidur ya, dan tidak tahu bagaimana selama Indonesia ada ini seluruh masyarakat dalam kerukunan walaupun berbeda-beda agama ya. Dan kalaupun tuduhannya itu benar, tentulah tidak akan ada lagi umat selain umat Islam di Indonesia ini, termasuk Kristen ya. Dan tidak akan mungkin ada pejabat-pejabat negara serta pejabat trust ya yang berasal dari Kristen. Nah, inilah suatu bukti bahwa hanya berdasarkan kebencian saja Saifuddin ini berkata demikian ya. Kemudian juga dia tadi seakan-akan mewakili Menteri Agama ya, karena kalau Menteri Agama tidak menuruti permintaannya, dia meminta Menteri Agama untuk menerima Yesus. Nah, harusnya Saifuddin Ibrahim ini tahu diri ya, dia ini siapa. Tidak ada pengaruh sedikit pun di negara ini dan bukanlah siapa-siapa, apalagi omongnya harus didengar oleh negara ya. Nah, kemudian lagi dia kembali menunjukkan bahwa siapa saja yang dirasa menghalangi pekerjaannya atau misi dia dalam pemurtatan itu akan diserang serta menuduh dan memfitnah ya. Begitu juga tadi dia mengatakan bahwa pihak aparat hukum, terutama sekali hakim, jaksa serta penuntut umum itu sudah menerima suap ketika ada kasus-kasus yang menimpa pihak Kristen. Lagi-lagi ini adalah suatu pernyataan yang mengadu domba serta menyesatkan dari Saifuddin Ibrahim ya, karena tidak ada bukti sama sekali. Nah, kemudian dia juga meremehkan serta melecehkan dari Bapak Menteri Mahfud MD ya, dengan penyebutan nama yang seakan-akan ditukar, dibolak-balik, dan itu merupakan suatu pelecehan terhadap Bapak Mahfud MD tentunya. Kemudian Saifuddin Ibrahim ini mempermasalahkan kembali undang-undang penistaan agama ya, dan itu tentu kita maklum dan sangat wajar karena dia sudah merasakan bagaimana hukum itu ditegakkan di Indonesia atas orang yang melakukan penistaan, dan Saifuddin Ibrahim sendiri sudah merasakan 4 tahun penjara ya, dan artinya di sini dia tidak terima atau melakukan balas dendam ya atas penjara yang sudah dirasakan sebelumnya. Dan artinya juga di sini sekali lagi betapa licik dan jahatnya orang ini ketika tujuan serta impiannya untuk memurtadkan orang terhalangi, maka di situ dia akan
menyerang orang-orang yang menghalangi tersebut. Oke, kita lanjut. Jadi para penuntut, tetapi MKC dituduh 10 tahun penjara, sebuah kejahatan hukum. Munarman hanya dituduh 8 tahun penjara, seorang Munarman wakil imam jumbo yang jahatnya minta ampun dan sudah terbukti dalam siaran mana saja menghancurkan ini, porak-porandakan ini. Ya. Dia sekjen FBI, anak buah Habib Rizik, 6 orang meninggal. Itu kan sudah jelas itu. Dia sebagai penjahat. Dan anak buahnya Munarman itu kedapatan dia membawa senjata api. Sudah diperlihatkan semua senjata api itu, tapi tidak diakui oleh Munarboy. Beda kan? Munarman hanya dituntut 8 tahun penjara. MKC yang tidak pernah ngapa-ngapain, hanya mengeluarkan kata-kata, dituntut 10 tahun. Di manakah keadilan hukum ini? Yahya Walloni yang ngomong lebih jahat daripada itu. Tidak diapa-apain, hanya dituntut 7 bulan, vonis 5 bulan. Selesai. Mahfud baru dengar video saya yang meminta kepada Menteri Yakut untuk men-skip 300 ayat Al-Quran, dia langsung bereaksi. Ya, begitulah reaksinya, tidak adil. Reaksi seorang yang beragama mayoritas. 6 tahun kata dia. Sementara Egy Sujana yang meminta membubarkan Kristen, Hindu, Buddha, nggak diapa-apain tuh. Jadi itulah saudara-saudaraku yang menonton setia apa yang saya sampaikan. Dan saudara-saudaraku yang muslim, saya tidak membenci saudara. Saya membenci ajarannya tadi, yang telah memporak-porandakan dunia ini dengan ayat-ayat. Ya begitu, ngomong pakai logika. Maka nanti saya akan ngomong logika Saifuddin Ibrahim melawan logika siapa saja. Ayo, logika saya melawan logika Armando, adik Armando. Logika Saifuddin melawan Ma'ruf Amin. Logika Saifuddin melawan Yusuf Kala. Logika Saifuddin Ibrahim melawan ketua MUI. Ya. Oh, saya nggak pernah takut. Saya nggak pernah takut berdebat dengan siapapun. Saya sudah tunjukkan keberanian saya, kemampuan saya di dalam berdebat. Ya, kalau cuma debat dengan kroco-kroco yang begini mah kecil. Ya. Nah, di sini Saifuddin Ibrahim ini ya mencoba untuk menyamaratakan semua permasalahan yang muncul yang berhubungan dengan masalah agama ya, yang mana dia menyatakan apa yang dilakukan KC belumlah apa-apa kalau dia coba bandingkan dengan permasalahan lain seperti halnya kasus Munarman dan juga Egy Sujana ya.
Dan artinya di sini kita sudah paham dan mengetahui betapa rendah serta dangkalnya pemikiran Saifuddin Ibrahim ini untuk melihat suatu permasalahan ya. Karena dia menyatakan bahwa si Kosman tidak melakukan apa-apa. Jadi perlu diketahui Saifuddin Ibrahim ya, bahwa si KC itu walaupun tidak melakukan kekerasan terhadap orang lain, terutama umat Islam, tetapi mulutnya itu sudah melebihi dari suatu kekerasan dan bahkan itu lebih tajam serta menyakiti umat Islam dan menimbulkan kegaduhan serta keresahan di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Artinya dampak yang dihasilkan oleh perbuatan si Kosman itu jelas melanggar hukum yang ada di negara kita. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan kasus Ustadz yang lain, contoh Ustadz Abdul Somad Yahya Waloni ya, itu sangat jauh berbeda kalau kita lihat dari segala aspek dan sisi ya. Lain halnya dengan Saifuddin Ibrahim ini, karena pemikiran anak-anak, kalau yang satu ditangkap, yang satu lagi harus ditangkap juga. Nah, ini kan suatu logika yang sangat tidak masuk di akal ya, karena proses hukum tentu akan mengkaji dari segala sisi terhadap satu permasalahan, dan itu jelas tidak bisa disamaratakan. Berbeda dengan si Kosman dengan ustadz yang lain ya. Kalau Kosman itu melakukan penistaan dengan berulang kali dan juga secara monoton, sementara ustadz yang lain itu melakukan kajian ilmiah di hadapan umat muslim, satu iman, satu akidah ya, dan itu pun tujuannya adalah untuk penguatan akidah umat Islam, bukan untuk menyerang agama lain. Nah, kemudian lagi-lagi di sini Saifuddin Ibrahim seakan-akan tidak mempunyai rasa takut ya, sehingga banyak menyebut pejabat-pejabat tinggi di negara ini untuk beradu argumen dengan dirinya sendiri. Nah, tentu ini akan sangat berbahaya bagi dia sendiri ya, karena sudah melecehkan para pejabat negara di negeri ini dengan ucapan-ucapan yang tidak patut dan tidak pantas disampaikan di depan publik. Oke, sekarang kita lanjut bagaimana tanggapan dari Pendeta Rizul Lubis terhadap Saifuddin Ibrahim ini. Saya sangat prihatin ya, terus terang sangat prihatin. Kenapa sih orang Kristen ini melaporkan Saifuddin Ibrahim dalam kasus penistaan agama? Apakah dia tersinggung gitu loh? Kalau Saifuddin ngomong ayat-ayat yang menimbulkan intoleransi atau menimbulkan memicu orang-orang untuk membenci satu sama lain, atau bisa dikatakan ayat-ayat yang sepertinya kalau membacanya nggak hati-hati itu seperti menganjurkan boleh berperang begitu ya. Apalagi kalau itu yang membaca itu bukan ahli-ahli tafsir, misalnya ya anak-anak yang baru masuk lah di pondok begitu ya. Jadi apakah mereka itu bisa mengartikannya itu untuk hal-hal yang baik atau sebaliknya gitu? Apalagi masuk orang-orang tertentu yang mempelintir-pelintir gitu. Jadi Saifuddin bilang ya dia mohon sebenarnya ke Menteri Agama itu 300 ayat itu untuk dihapuskan. Nah, ternyata itu jadi masalah ya. Jadi masalah. Awal mulanya itu saya pikir ya yang mempersoalkan itu adalah orang Islam gitu. Nah, kita kadang saudara gampang kali kita menduga-duga ya si A, si B, si C. Ternyata yang saya ketahui belakangan ini, awal mula kali yang pertama itu yang melaporkan ya orang Kristen itu gitu. Entah dia bersamaan dengan yang Islam itu, entah dia duluan, itu saya tidak terlalu paham, tidak terlalu ngerti, tidak terlalu cari tahu. Tetapi intinya yang saya ketahui adalah
bahwa ada orang Kristen yang melapor langsung ke Bareskrim. Ya, jadi kalau yang di Tangerang itu setahu saya kan itu di Polres itu nggak terlalu lah menurut saya. Tapi ini langsung ke Bareskrim ya. Jadi saudara Bapak Ibu sekalian, ya hati saya sangat sedih saja kenapa orang ini seperti itu. Kalau misalnya dia punya alasan demi kebaikan negara, demi kerukunan antar umat beragama, demi supaya kita satu sama lain saling hormat menghormati, apakah benar itu objektif seperti itu cara berpikirnya? Kenapa dia nggak laporkan juga si Ustadz Redul Somad? Kenapa dia nggak laporkan Felix Siau? Kenapa dia nggak laporkan juga Irian Dono? Kenapa dia nggak laporkan juga si Juma, si Nandar, yang lain-lain yang selalu menista agama Kristen begitu? Kenapa dia nggak laporkan itu gitu loh? Kalau memang benar kita ini punya tujuan untuk kerukunan antar umat beragama, ya semuanya harus ditindak gitu loh, termasuk Ustadz Abdul Somad gitu loh ya. Sampai sekarang yang kasusnya ya ngambang-ngambang begitu saja ya, sudah buat ulah lagi dia yang baru. Saya lihat videonya, pertama dia berkata beberapa waktu yang lampau itu bahwa di salib itu ada jin kafir. Jin kafir itu memanggil haleluya haleluya. Mana hadisnya, mana di Al-Quran ada ayat yang mengatakan demikian? Apalagi di Alkitab, tentu pasti tidak ada. Terus belakangan ini beredar lagi video yang sedang viral. Dia katakan orang Kristen itu rusak. Dulunya itu bagus, rusak di tahun 325 ajarannya katanya. Rusak di mana? Karena Alkitab itu ya dari Kejadian sampai Wahyu tidak pernah dirubah-rubah, itu tidak ada satu iota pun yang ditambahi dikurangi. Rusaknya di mana? Tentu hal ini saya tidak membahas secara spesifik karena bukan itu yang saya mau bahas. Ini kan hanya sekedar sebuah pandangan. Maksudnya ini analogi ya, analoginya begitu gitu. Kenapa kalau dia memang melaporkan si Saifuddin untuk ketertiban, untuk kerukunan antar umat beragama gitu loh, supaya semua boleh saling menghormati, kenapa Saifuddin aja yang dilaporkan dia gitu loh? Padahal dia orang Kristen gitu. Kenapa nggak yang lain-lain juga? Yang apapun agamanya, tidak boleh menjelekkan agama orang lain gitu. Kenapa harus Saifuddin? Padahal dia orang Kristen gitu loh. Nah, jadi saudara Bapak Ibu sekalian, ini menurut saya sangat konyol ya, sangat konyol. Ada beberapa hal ya yang saya bisa prediksi ya, tentu bisa salah bisa benar. Apa ada di balik orang ini ya, orang lain lagi yang mempengaruhi dia ya untuk melaporkan ini, atau ini ada unsur-unsur politik ya, atau lain lagi ada juga ya kaitannya ke sensasi supaya terkenal, dan atau juga orang ini takut dibully gitu, supaya jangan dibully, supaya jangan ditindas ya sama yang mayoritas. Terus orang ini buat sensasi supaya dia dan keluarganya terlindungi gitu, aman. Karena saya tidak tahu persis dia ini posisinya di mana ya. Jadi saudara, dan saya tidak tahu persis latar belakang orang ini yang Kristen yang laporkan Saifuddin ini, apakah pernah dia ditekan, dibully atau diancam-ancam oleh orang sehingga dia mau angkat telur lah istilahnya ya, angkat telur ya, supaya namanya itu disenangi oleh banyak orang gitu loh, khususnya yang saudara-saudara kita beragama Islam. Nah, saudaraku semuanya, kita sangat heran ya sebagai umat muslim yang berakal sehat dengan kedua orang pendeta ini. Kok bisa ya kedua orang ini menjadi pendeta dan masih ada saja yang mendukung mereka ya. Padahal kalau kita telaah dan simak apa yang disampaikan oleh kedua orang ini, itu tidak jauh berbeda, artinya 11-12 ya, yang selalu berpikiran dangkal serta memakai logika jongkok. Kenapa kita bisa katakan demikian ya?
Eh, apa yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim, terutama ucapan-ucapannya yang sudah kelewat menyinggung perasaan umat Muslim, malahan dibenarkan dan seakan-akan didukung oleh pendeta Arisuli Lubis ini ya. Apa yang sudah dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim tersebut, dan menilainya itu bukanlah suatu kesalahan atau melanggar hukum. Nah, di sini tentu kita paham ya, artinya kedua orang ini itu sangat munafik. Kenapa kita katakan munafik? Karena jelas bahwa kedua orang ini ingin menjalankan misi untuk pemurtatan, namun tidak ingin ada hambatan ataupun halangan dari umat Muslim terutama ya, sehingga apa yang mereka tuju bisa tercapai. Padahal sudah sering ketangkap ya, juga ada beberapa waktu yang lalu terjadi Indomisasi, yaitu memujuk serta merayu umat Muslim untuk mengikut Yesus. Nah, inilah kekeliruan serta ketidakpahaman kedua orang ini ya. Nah, kemudian juga permasalahan kasus yang kembali disamaratakan oleh pendeta Arisuli Lubis ini dengan menyebut para ustadz kita ya, terutama para debater Muslim yang menyatakan melakukan juga penghinaan serta penistaan. Itu kalau mereka mau jujur dan fair menilai kedua permasalahan, itu sangatlah jauh berbeda ya. Karena para debater dan ulama kita itu melakukan kajian akademis serta ilmiah, dan ada literatur serta data-data yang lengkap untuk membahas sesuatu. Nah, kenapa mereka kemudian tersinggung dengan kajian-kajian tersebut? Karena memang mereka hanya mengimani kitab mereka tanpa mau menguji, menganalisa keyakinan mereka, sehingga apa yang disampaikan atau dikaji oleh debater Muslim ataupun ulama itu seakan-akan membongkar aib mereka sendiri. Nah, disitulah sebenarnya kenapa timbul pernyataan-pernyataan konyol dari pendeta-pendeta ini ya, kemudian juga menyamaratakan semua permasalahan ataupun kasus antara pihak Kristen yang menista dengan debater Muslim yang melakukan debat langsung ataupun kajian ilmiah. Jadi artinya kedua orang pendeta ini, terutama Saifuddin Ibrahim, ini sangat berbahaya ya, lebih berbahaya dari seorang teroris ya, karena ucapan-ucapannya tersebut mempunyai efek yang besar, kemudian berdampak kepada keresahan serta ketidaknyamanan terutama antar umat beragama. Nah, sementara orang-orang munafik ini selalu berkata mengatas nama negara untuk menjaga kerukunan beragama ya, tetapi mereka sendiri yang memulai dengan menuduh, memfitnah serta melecehkan orang-orang yang tidak mereka senangi ataupun orang yang dirasa menghambat pekerjaan mereka ya dalam misi untuk pemurtatan, karena mereka memang menjalankan perintah di dalam kitabnya, yaitu sebarkanlah Injil ke seluruh dunia ya, dan juga memakai tulus seperti merpati dan licik seperti ular. Nah, ini sangat terbukti sekali berdasarkan perkataan dan ocehan kedua orang tadi ya. Kita di sini tidak mengada-ada dan arah pembicaraannya tersebut dapat kita tangkap. Artinya orang ini tidak senang kalau pekerjaan mereka dihalangi atau dihambat. Pada intinya itu makanya mereka berusaha untuk terus melakukan berbagai cara demi memuluskan ambisi mereka. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan Saifuddin Ibrahim ini cepat ditangkap ya, karena memang ini cukup dan sangat berbahaya untuk kerukunan umat beragama di Indonesia. Dan untuk pendeta Arisuli Lubis ini
sebaiknya berhenti untuk membenarkan atau mendukung Saifuddin Ibrahim, karena jelas apa yang dilakukannya apabila dikaji dari berbagai aspek dan sisi itu adalah salah besar. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.